Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dihayu Puspitaningrum dengan NIM 2445131, mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum kelas G. Dosen pengampu Bapak Haposan Sahala Raja Sinaga SHMH, Universitas Kristen Indonesia. Di sini saya akan penjelasan singkat mengenai film The Rainmaker. The Rainmaker adalah film drama legal Amerika tahun 1997 berdasarkan novel John Grisham tahun 1995 dengan nama yang sama dan ditulis dan disutradai oleh Francis Ford Coppola. Lulusan sekolah hukum yang bangkrut dan tidak berpengalaman mengambil perusahaan asuransi besar untuk memperjuangkan seorang wanita yang putranya menderita leukemia. Perusahaan asuransi tidak akan membayar operasi penyerapan nyawa, jadi terserah pada pengacara Rudy memperjuangkan nyawa seorang anak dan menderita leukemia. Dalam film The Rainmaker, berlokasi di Tennessee di mana negaranya menggunakan sistem common law yang ditegaskan dengan adanya penjurian dan berdasarkan jurisprudensi. Berbeda dengan negara Indonesia yang menggunakan sistem civil law. Dalam film ini ada hal yang berbeda dengan keadaan hukum di Indonesia, seperti penggunaan juri dalam persidangan dan pemisahan sidang berdasarkan jurisprudensi. Dalam hukum Indonesia, seharusnya hal ini tidak diperbolehkan karena melanggar kode etik profesi. Rudy Baylor seharusnya tidak dapat beracara dalam suatu persidangan sebagai seorang pengacara tanpa memiliki lisensi. Dek yang beracara tanpa lulus sekolah hukum terlebih dahulu. Dek yang memaksa klien yang di rumah sakit untuk mendatangi tanpa harus membaca terlebih dahulu. Dek juga menjamin akan menghasilkan uang yang banyak atas perkaranya. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada klien bahwa perkara yang ditangani akan menang. Perkelahian antar kuasa hukum termohon dengan juri persidangan. Kemudian, setelah mendapat lisensi, Rudy membela klien atas dasar cinta, dan awal dia menyuruh si wanita untuk menceraikan suaminya karena yang berperilaku sangat kasar dan tidak wajar. Rudy pun turut serta melakukan pembunuhan walau memang di situ keadaan mereka adalah terdesak atau sedang diserang. Adanya pemeriksaan saksi di rumah ini sangat tidak wajar jika di Indonesia. Saksi tersebut haruslah dinyatakan dalam keadaan sehat baru dimintai keterangan di dalam ruang pengadilan. Kemudian dalam melancarkan kegiatannya, Rudy dan Dek menemukan barang bukti yang kotor. Dek mengaku sebagai kakak seorang saksi perempuan, kemudian mencuri data seorang saksi perempuan tersebut untuk menemukan bukti. Kuasa hukum perusahaan asuransi yang melakukan suatu tindakan yang jelas tidak menjaga teman seprofesi yang melanggar pasal 3 huruf D tentang kode etik advokat. Advokat wajib memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat dan melanggar kode etik kejujuran di mana advokat sebagai profesi terhormat yang dalam menjalankan profesinya berada di perlindungan hukum. Undang-undang dan kode etik memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan, kepribadian advokat yang berpegang teguh dan kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan. Rudy yang dengan amarahnya memukul meja saat persidangan berlangsung, sekalipun di Indonesia tidak menggunakan sistem penjurian, tetapi tindakan Rudy dan Dek dalam penggelapan juri sangatlah tidak beracuan pada kode etik pengacara. Kuasa hukum perusahaan asuransi juga mengatakan bahwa si juri seorang pembohong. Dengan yang mencoba kuasa hukum perusahaan asuransi ketika dengan mengatakan sana menghafal saat persidangan berlangsung, hal tersebut jelas kurang baik diucapkan dalam menghargai teman seprofesi. Seharusnya setiap advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi serta setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat pengucapan sumpah profesinya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap kode etik dan etik advokat yang berlaku. Dengan demikian, kode etik advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dan menjalankan profesi
yang menjamin dan melindungi namun membebankan. Kewajiban pada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, baik kepada klien, pengadilan, negara, masyarakat, dan terutama kepada dirinya sendiri. Sekian dan terima kasih penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.